Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, Jakarta, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dari kediaman kita masing-masing berpakaian rapi dan menyiapkan hati kita dalam ibadah pagi ini dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hari Kamis 13 Mei 2021, umat-Mu kasih anugerah siap mendengarkan firman-Mu. Sebab hanya melalui firman-Mu kehidupan kami diubahkan dan dibaharui. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pagi ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9 yang berbunyi, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, dia terangkat disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kalau pada pagi hari ini kita membaca Yohanes 14 ayat 2-3 yang berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi bacaan beberapa ayat pagi hari ini, khususnya dari kedua ayat di dalam Yohanes 14, firman Tuhan ini melalui ayat ini mengungkapkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Ada 3 mana kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang perlu kehidupan kita hayati. Yang pertama, Ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Jika hidup yang sementara ini berakhir, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Alkitab juga mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan kembali ke sang penciptanya atau meninggal, Ibrani 9 ayat 27. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita tidak bisa melarikan diri atau mewakilkannya kepada orang lain. Kita harus menghadapinya secara pribadi. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ke surga yang bakal. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang Ia katakan kepada murid-muridnya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Yang kedua, Ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Kehidupan orang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya atau pada apapun dan siapapun, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Zakaria 4 ayat 6 katakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Saudara, sekalipun berita ini disampaikan kepada Zerubabel, itu dapat diterapkan kepada semua orang percaya. Kekuatan senjata, kuasa politik atau kekuatan manusia tidak dapat melaksanakan pekerjaan Allah. Kita dapat melaksanakan pekerjaannya jikalau kita diberi kuasa oleh Roh Kudus. Saudara, Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus, dan gereja diberi kuasa oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Hanya jika Roh Kudus terus menerus dan menguasakan hidup kita, barulah kita dapat melaksanakan kehendak Allah bagi kita. Inilah sebabnya Yesus membaptis para pengikutnya dengan Roh Kudus. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini dalam arti yang khusus sebagai orang yang percaya kepadanya. Yohanes 16 ayat 8. Dalam Yohanes 16 ayat 8, jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan mengisyaratkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman yang akan datang. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan dalam Yohanes 14 ayat 26. Membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 13-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, di sini Rasul Paulus memberikan dasar bagi kepastian keselamatan. Jikalau seorang terus-menerus mematikan perbuatan buruk tubuh, maka dia sedang dipimpin oleh Roh
Kehidupan yang dipimpin Roh adalah anak-anak Allah. Roh Kudus membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Roma 15 ayat 3. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ia juga membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia, membantu kita dalam doa dan dengan keluh kesah yang di hadapan Allah. Roma 8 ayat 26. Membawa kasih Allah secara merata di hati kita supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita. Roma 5 ayat 5. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat pelita tanpa minyak dan garam tanpa rasa asin, tidak berguna dan dibuang orang. Yang ketiga, ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna dan bergairah. Saudara, jika Tuhan tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah lalu tidak terikat lagi pada waktu, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Ia akan siapkan apapun yang kita perlukan bila kita beribadah kepadanya. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab Tuhanlah yang mengatakan. Saudara, berbicara tentang Sabat, sejak penciptaan Allah telah menetapkan bahwa satu hari dalam sepekan harus dipisahkan sebagai hari yang kudus. Suatu hari ketika umat Allah menghentikan kegiatan biasa dan membiasakan diri untuk memperoleh istirahat jasmani dan pembaruan rohani. Bila mana melakukan hal ini akan meningkatkan sukacita di dalam Tuhan dan memungkinkan kita mencapai puncak rohani yang baru. Saudara, oleh sebab itu pada pagi hari ini dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bila kita percaya akan kenaikannya ke surga, apakah pagi hari ini kita siap akan kedatangannya kembali? Hanya saudara yang bisa menjawab pertanyaan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini melalui firman-Mu, kehidupan seberapa yang menikmati firman-Mu pagi ini rindu untuk mengalami pembaruan. Sebab kehidupan yang senantiasa mengalami pembaruan suatu saat kelak akan mewarisi kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati.